Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai demografi. Untuk lebih jelasnya, materi tersebut akan dijelaskan oleh dua narasumber kita, yaitu Fikran Lole dan juga Aprilia Ahmad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai demografi. Yang pertama yaitu ada pengertian demografi. Demografi merupakan istilah yang terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan graphein, di mana kata demos berarti rakyat atau penduduk, dan kata graphein berarti menggambar, menulis, atau uraian. Dengan demikian, demografi berarti tulisan atau uraian mengenai penduduk dan segala aktivitasnya. Selanjutnya yaitu dalam demografi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Di mana yang pertama yaitu ada sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi dalam suatu wilayah tertentu. Sensus penduduk terbagi atas 2 jenis, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Selanjutnya ada survei penduduk. Survei penduduk merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi tertentu pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada registrasi penduduk. Menurut PBB dalam UN Handbook of Vital Statistic Methods 1955, registrasi penduduk didefinisikan sebagai suatu kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, termasuk pengakuan pengesahan, pembatalan, dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya, materi berikut akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Fikran Lole. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori penduduk. Menurut teori aliran Malthusine, dalam teorinya Malthus mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat disebabkan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menghasilkan kehamilan serta kelahiran tidak bisa dihentikan. Sementara di saat bersama jumlah penduduk yang meningkat juga memerlukan pasukan pangan yang cukup. Pertumbuhan penduduk diibaratkan sebagai deret kali, sedangkan peningkatan sarana kehidupan diibaratkan sebagai deret hitung. Selanjutnya itu teori yang kedua, teori aliran Marxis. Dalam teorinya dikatakan bahwa yang pertama itu jumlah penduduk tidak memberikan tekanan berarti terhadap peningkatan kebutuhan pangan, tetapi lebih besar dampaknya bagi kesempatan kerja. Kedua, kemelaratan terjadi bukan karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis
ketiga, semakin tinggi tingkat jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Hal ini terjadi jika teknologi tidak menggantikan tenaga kerja manusia, sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahiran. Dan ini berarti menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran. Yang ketiga, teori aliran Neo-Malthusian. Dalam teorinya ini di abad yang ke-20, bumi yang pada zaman Malthus masih kosong, mulai dipadati oleh manusia. Setiap minggu lebih dari 10 juta bayi diperkirakan lahir di dunia. Sehingga semakin banyak manusia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Sementara keadaan pangan terbatas dan kerusakan lingkungan semakin meningkat sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk. Baik, mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah materi mengenai demografi, sumber data demografi maupun teori dari kependudukan yang dibawakan oleh pemateri atau narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan kita laksanakan sharing discussion dengan para partisipan tetapi untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan melalui chat room di Zoom. Oke, jadi ada satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu apa yang membedakan antara survei penduduk, sensus penduduk, dan juga registrasi penduduk. Mungkin dari pemateri Aprilia Ahmad karena tadi yang telah membawakan itu, silakan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang membedakan dari sensus penduduk, survei penduduk, dan juga sedangkan kalau untuk survei penduduk ini, survei penduduk itu merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan suatu karakteristik suatu populasi tertentu di wilayah tertentu pun. Sedangkan untuk registrasi penduduk, menurut PBB dalam UN Handbook of Vital Statistic Method 1955, registrasi penduduk didefinisikan sebagai suatu kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, bahkan sampai dengan pengakuan pengesahan, pembatalan, dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Aprilia Ahmad. Semoga jawabannya bisa bermanfaat bagi partisipan. Oke, mungkin sekian dari kami untuk diskusi online pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.